Halo teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan jami'an. Pada video kali ini kami akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf Dengan dosen pengampu Bapak Fadil MPD. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dengan judul Metode Berpikir Irfani, Maqamat, dan Ahwal. Nah, ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak aruflah. Maka dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Madani Aska Sriman dengan NIM 22 10 20 51 sebagai pemateri pertama. perkenalkan saya Deswa Yeka dengan NIM 2210 20 2240 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Naufal Rafid Said dengan NIM 2210 20 20 50 sebagai pemateri ketiga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Selamat menyaksikan. Baiklah, terkait materi kami hari ini yaitu berpikir irfani, maqamat dan ahwal. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih konsep berpikir irfani itu. Nah, kita akan mulai dari arti kata irfani dulu. Nah, irfani atau irfan itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari masdar arofa, yarofu, rofa, yang berarti pengetahuan. Nah, tapi pengetahuan di sini bisa digarisbawahi itu berbeda dengan ilmu. Kalau pengetahuan di irfani itu irfani diperoleh dari pengetahuan lewat pengalaman. Nah, sedangkan di ilmu itu diperoleh lewat akli atau nakli atau ada usahanya untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, maka dari itu kita akan mulai dari itu. Secara istilah, irfani itu biasa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhannya kepada hambanya. Pada hambanya setelah adanya rohani atau riyadhah, latihan dilakukan atas dasar cinta. Nah, jadi dapat dipahami berpikir irfani itu merupakan model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Nah, untuk mencapai irfani itu tidak mudah. Harus adanya proses panjang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala atau menuju kemakrifatan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui berbagai fase. Nah, fase ini yaitu adalah maqamat dan ahwal. Untuk lebih jelasnya maqamat dan ahwal akan dilanjutkan oleh saudara Desa Wefa. Tadi telah dijelaskan oleh saudara Aska mengenai tentang berpikir irfani. Di sini saya akan melanjutkan materi kami. Saya akan bahas maqamat dan ahwal. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mencapai irfani tidak begitu mudah untuk mendapatkannya, tetapi perlu tingkatan-tingkatan untuk mendapatkan irfan tersebut. Nah, maqamat itu adalah stasiun tempatnya berhenti. Tetapi di dalam tasawuf, maqamat itu adalah tingkatan-tingkatan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan ini untuk menuju tasawuf. Tetapi di dalam makalah ini terdapat 7 bagian tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah taubat. Maqam taubat, al-taubat merupakan maqam pertama yang harus dilewat setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah dan riyadhah. Yang kedua, zuhud. Zuhud di dalam tasawuf ini adalah meninggalkan persoalan duniawi dan lebih menggunakan akhirat atau mengutamakan akhirat. Yang ketiga, fakir. Fakir di dalam tasawuf ini merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, namun tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa, tidak dikuasai apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sahbara yasbiru. Sahbran maknanya adalah mengingat, bersabar, menahan diri larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. Dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu hawa nafsu. Yang kelima, ridho. Kata ridho berasal dari kata riyadhah, yardo ridhohan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan,
menyenangkan, menerima. Dalam kamus bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenaan dan rahmah. Yang keenam adalah tawakal. Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan gambaran orang bertawakal itu ada sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Yang kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Yang terakhir adalah syukur. Syukur diperlukan karena semua yang kita lakukan dan kita miliki di dunia adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita baik berupa pendengaran, penglihatan, kesehatan, keamanan maupun nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan ke ahwal. Ahwal. Jadi ahwal dalam tasawuf ini adalah kondisi jiwa yang diperoleh lewat kesucian hati. Ahwal adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang diusahakan seperti maqamat. Sedangkan Al-Qushri merumuskan bahwa ahwal adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja atau usaha. Macam-macam ahwal. Yang pertama ada al-muhasabah dan al-muraqabah, yang artinya waspada dan mawas diri. Al-muhasabah adalah waspada dan al-muraqabah adalah mawas diri. Waspada dapat diartikan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala pikiran, perbuatan dan rahasia dalam sehari-hari dan hati kita juga. Nah, sedangkan mawas diri adalah yaitu seorang dalam keadaan akan selalu mendorong untuk memperbaiki segala perilakunya. Salah satu dari sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini, berisaplah sebelum engkau dihisap dan timbanglah amalmu sebelum engkau timbang. Yang kedua, cinta. Jadi cinta dalam tasawuf ini bukan cinta kepada seorang, tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk sebagai ibadah, dengan rasa kangennya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, raja dan khauf. Raja adalah berharap dan khauf artinya takut. Berharap dalam pengertian tasawuf adalah sikap seorang salih dengan penuh optimisme dan pengharapan kepada Allah atas ampunan dan mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khauf dari takut, menurut Ahmad Farid menegaskan bahwa arti khauf ialah cambuk yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring hamba-hambanya menuju ilmu dan amal supaya dengan keduanya mereka dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada syuk, yaitu adalah rindu. Di sini kata syuk diartikan rasa rindu hidup dengan sabar, yakni rindu ingin segera bertemu dengan Tuhan. Bagi sufi yang rindu kepada Tuhan, mati dengan berarti bertemu dengan Tuhan, sebab hidup merintangi pertemuan abid dan ma'bud. Yang terakhir adalah uns, intim. Jadi uns, intim, atau dalam pandangan kaum sufi sifat uns ini yaitu sifat di mana selalu merasa berteman, tak pernah merasa sepi. Adapun baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh saudara Desa mengenai maqamat dan ahwal, yang dimana kedua hal tersebut merupakan proses untuk mencapai ma'rifat. Nah, selanjutnya akan saya bahas adalah metode Irfani. Nah, sebelum saya bahas mengenai metode Irfani, perlu teman-teman ketahui bahwa hati atau qalb merupakan sarana yang paling utama dalam mencapai ma'rifat. Karena hati ini berpotensi untuk dapat berdialog dengan Tuhan. Selain itu juga dapat memunculkan hakikat daripada ilmu ma'rifat. Nah, berikut beberapa metode Irfani agar dapat hati kita dipantaskan untuk mencapai ma'rifat. Yang pertama yaitu riyadhah. Riyadhah artinya melatih atau membiasakan diri. Yang dimaksudkan melatih atau membiasakan diri di sini adalah membiasakan diri hati kita ini agar terhindar dari hal-hal yang buruk atau akhlak-akhlak yang tercela yang dapat mengotori jiwa kita dan menghiasinya dengan amalan-amalan yang soleh. Dan riyadhah ini harus dibersamai dengan mujahadah atau rasa sungguh-sungguh.
Kemudian yang kedua yaitu bertafakur, artinya merenung. Nah, mengapa bertafakur ini merupakan bagian daripada metode irfani? Karena dengan bertafakur dapat memunculkan nafsu kulli atau jiwa universal yang pada akhirnya dapat memunculkan ilmu ma'rifat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah tazkiyatun nafs, yang artinya adalah penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs ini kurang lebih seperti taubat, mencucikan diri daripada semua dosa, dan didahului dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu takhalli. Takhalli artinya menyesali akan dosa-dosa tersebut dan berusaha untuk meninggalkan semua perbuatan akhlak-akhlak yang buruk. Dan kemudian yang kedua yaitu tahalli. Tahalli artinya membiasakan diri atau menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mahmudah. Kemudian yang ketiga yaitu tajalli, artinya menemukan masalah atau solusi daripada berbagai macam masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu zikrullah atau zikir kepada Allah. Mengapa zikir kepada Allah? Karena dengan zikir dapat menenteramkan hati dan hati ini dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan bahwa zikrullah atau zikir kepada Allah merupakan puncak daripada seorang sufi agar dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam metode irfani ada 4 metode. Yang pertama itu riyadhah, melatih atau membiasakan hati kita agar senantiasa tertuju kepada akhlak yang baik. Kemudian yang kedua yaitu bertafakur agar dapat pada akhirnya mencapai ilmu makrifat. Yang ketiga yaitu adalah tazkiyatun nafs yang didahului oleh 3 tahapan yaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Kemudian yang keempat yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Demikian pembahasan pada video ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Beli AC bersama Ayu. We say thank you. Di atas banyu ada laron, nakulu syukron. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kerawajaya beli ayam geprek. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.